Tuh, wah, gak, pak. Hai semua, ketemu lagi di podcast Jauh di Mata, Dekat di Hati. Gue Bubur. Gue Dinda. Di podcast ini seperti biasa, kita bakal ngobrol-ngobrol tentang pengalaman enak dan gak enaknya jadi orang Indonesia yang tinggal di luar negeri. Episode kali ini kita nih bakal ngomongin tentang angkot. Iya, ngomongin angkot, angkutan kota ya. Bener nggak itu kepanjangannya? Kok gue ngarang ya? Asal banget loh. Tapi kayaknya bener sih loh. Iya kan? Pas kan kayaknya. Tahu nggak kalau ngomong angkot tuh gue langsung kebayang pas gue dulu pulang sekolah tuh naik angkot. Panas-panas gitu ya, dempet-dempetan. Terus paling sebel tuh kalau sama keneknya dikasih kembalian uang kertas yang lecek-lecek basah gitu, tau nggak? Ih, Males banget tuh. Kelas berapa lo waktu itu, inget gak? Kayaknya sih gue kelas 5 SD apa 6 SD ya, mulai pulang sekolah sendiri kayak gitu. Terus biasanya kalau nggak naik Metro Mini itu naik KWK, terus habis itu gue harus ganti naik Cup. Lo inget nggak Cup? Aduh. Gila banget lo, ampun. KWK sama Cup. Itu udah pasti ketahuan banget nih umur. Aduh, iya bener banget tuh. Karena sekarang kayaknya udah nggak ada ya, gue nggak pernah lihat lagi soalnya. Gue juga udah gak pernah lihat lagi sih. Malah kalau gue dulu tuh naiknya mikrolet sama bemo atau beca. Aduh, bemo. Tapi emang ya, zaman dulu kan kayaknya emang kayak lo bilang gitu masih suka pet-petan ya. Kan sampai ada joke-nya kan, mepet-mepet kayak mikrolet. Apaan nih? Gue nggak pernah denger. Ih, sumpah lo, gue sampai sekarang tuh ya masih suka ngomong gitu loh ke anak gue, tau gak lo? Jadi tuh ya, dia tuh kalau tidur itu tuh suka deket-deket banget ke gue gitu, mepet-mepet gitu kan. Akhirnya gue suka gue godain gitu, ih kamu tuh mepet-mepet kayak mikrolet gitu. Emang dia ngerti lo ngomong kayak gitu? Tapi ya gue ngerasa gitu ya, udah semakin kesini semakin lumayan sih gitu ya. Maksudnya mikrolet tuh udah nggak maksa penumpang untuk kayak gitu lagi, nggak mepet-mepet lagi gitu. Zaman gue kuliah gitu ya, gue inget banget kalau angkotnya udah penuh, itu tuh supirnya tuh bakal nggak berhenti, tapi tuh sambil dia ngelewatin gue tuh dia bakal bilang gitu, mbak penuh mbak gitu, dah gitu. Sebel banget ya. Tapi bagus sih dia pakai ngasih tahu ya. Soalnya itu rasanya gondok banget tuh kalau misalnya kita manggil angkot gitu ya, udah ngasih tangan terus dia lewat aja gitu, ngeng gitu. Tapi emang sih ya, angkot itu memang identik banget ya sama transportasi umum di Indonesia, apalagi di Jakarta ya. Terus karena kita berdua juga dulu tinggalnya di Jakarta, jadi episode ini kita kayaknya ngebandinginnya bakal lebih cenderung ke Jakarta dan Amerika atau Australia ya. Benar. Kita juga sempat sih ya nanya-nanya sama keluarga dan teman-teman kita ya yang pernah tinggal di daerah lain gitu, kayak Pontianak gitu ya di Kalimantan, Bandung, Bali gitu ya. Tapi banyak tempat-tempat Indonesia kan yang kita juga masih kurang tahu gitu. Jadi kalau ada teman-teman nih yang dengerin, kasih info dong ke kita gitu tentang kendaraan umum di kota kalian gitu, karena penasaran kayak apa sih gitu, dan kirim ke Instagram kita kalau mau @jauhdimatapod. Iya, ditunggu ya. Jadi kalau balik lagi ke topik hari ini, kita tuh bukan hanya mau bahas angkot aja kan? Ya kan di Amerika nggak ada angkot. Iya emang, makanya. Jadi maksudnya tuh kita cuman pakai namanya si angkot aja gitu sebagai judul. Tapi sebetulnya obrolan hari ini tuh juga mencakup transportasi umum lainnya gitu ya. Bener, karena selain angkot, transportasi kan juga ada bus, kereta api, kapal feri gitu. Kereta aja juga ada macam-macam kan? Ada subway, MRT, monorail, light rail, tram. Gila banyak juga ya ternyata. Banyak bener ya. Terus Din, sebelum lupa kita juga mau ngingetin orang-orang yang lagi dengerin nih, kalau nggak semua transportasi umum di luar negeri itu sebagus MRT Jakarta loh ya gitu. Soalnya mungkin teman-teman di Indonesia kalau ngebayangin transport di luar negeri tuh, wah ini pasti bagus deh gitu ya, bersih, rapi, terus teratur, harga tiketnya juga terjangkau gitu kali ya. Nah, padahal kan nggak gitu juga loh. Karena MRT di Jakarta itu nggak ngewakilin semua transportasi umum di Indonesia. Nah benar. Terus juga kita nggak ngebahas modelnya taksi atau Uber, Gojek, dan semacamnya itu ya. Soalnya itu kan swasta ya, dan harus dipesen gitu atau dipanggil sebelumnya. Mereka tuh nggak ngikutin
jam yang udah ditentukan gitu ya. Maksud lo kayak jam-jam atau jadwal operasional gitu bukan sih? Oh iya, iya maksud gue gitu. Jadi kita tuh cuman ngomongin tentang kendaraan umum yang sebagian atau semua pengaturan dan kepemilikannya dipegang oleh pemerintah. Jadi ini benar-benar transportasi yang disediakan untuk rakyat. Nah, tapi emang lo ya, jadwal atau jam yang operasional yang kita sebut itu, hal yang paling kontras banget antara Indonesia sama di luar negeri. Iya lumayan ya. Soalnya kalau lo di luar negeri, lo harus belajar lihat jam dulu gitu ya kalau mau naik transportasi umum. Yoi, kalau di Amerika kan semua kendaraan umum pasti ada jadwal. Dan biasanya selalu tepat waktu banget gitu ngikutin jadwal. Malah saking tepat waktunya, jamnya tuh suka aneh-aneh gitu. Kayak jam 7.32 pagi gitu. Gila kan ada 2 menitnya gitu setelah setelah jam, maksudnya kenapa nggak 7:30 gitu kan? Saking ngepasnya. Tapi apalagi kalau di Jepang ya, mereka tuh jadwalnya dia tuh bisa sampai per detik loh tepat waktunya. Hah? Serius loh? Sampai segitunya? Iya, gila ya. Keren banget loh. Terus kalau keretanya tuh sampai telat gitu, itu pegawai kereta apinya atau pegawai stasiun itu semua pada minta maaf gitu ke penumpangnya, mereka kayak baris gitu. Terus kalau sampai telat kayak berapa menit gitu ya, itu malah dari pengurus kereta apinya itu bisa nyediain surat penjelasan loh untuk si penumpangnya. Jadi kalau mereka telat sekolah atau kerja gitu ya, itu bisa ngasih bukti, nih keretanya yang telat loh bukan gue gitu. Wih gila, berarti kayak kalau di Indonesia tuh kayak surat dokter gitu ya Bur ya? Iya kali ya. Tapi nggak kebayang ya di negara lain bisa ada layanan yang keren kayak gini. Iya ya, Jepang tuh gila sih abang customer service-nya ya. Terus ada juga ya Din, jadwalnya tuh yang bukan dia per menit kayak yang lo bilang 7.32 itu, tapi ada juga yang misalnya setiap 10 menit atau setiap 15 menit itu datang lagi gitu ya busnya atau keretanya. Iya sih ya, jadi lebih gampang ya buat penumpangnya. Jadi kalau udah kelewatan nih misalnya, mereka tahu gitu, oh ya udah siap 10 menit datang, jadi gue tinggal nunggu 10 menit lagi gitu bakal datang. Iya, gampang ya. Kayaknya lebih enak ya kalau kayak gitu, lo nggak harus ngafalin jadwal, apalagi kalau jamnya yang aneh-aneh kayak lo bilang tadi gitu. Biasanya juga kalau si bus gitu ya, misalnya dia telat, itu gara-garanya ya apalagi kalau bukan macet pastinya. Iya sih ya, bus tuh emang kayaknya yang paling gampang telat tuh karena ya itu ada faktor macet ya kan. Tapi kemarin ya gue sempet jalan-jalan ke Seattle loh. Terus kan gue mau naik kapal feri gitu, agak telat juga. Dan sayangnya gitu mereka bilang karena COVID, emang mereka tuh suka telat gitu. Gara-gara gak semua kapal tuh bisa beroperasi gitu. Tapi kalau kereta sih selalu tepat waktu. Kereta tuh paling tepat deh. Iya ya. Kan soalnya nggak ada macet di rel kereta. Yeay. Basi ya basi. Tapi itulah ya enaknya naik kereta gitu, soalnya nggak akan kena macet, tapi juga biasanya lebih cepat kan nyampenya. Iya benar-benar. Tahu nggak? Adik gue pernah cerita ya. Jadi waktu dia sekolah di Jerman gitu ya, saking transportasi umumnya tuh tepat waktu banget gitu ya. Lo tuh sampai harus ngusahain nyampe di stasiun kereta tuh selambat-lambatnya tuh 5 menit sebelum keretanya datang. Itu paling lambat. Iyalah, Jerman, gimana enggak? Ya makanya, ya kan? Nah, pernah nih sekali gitu ya, dia pikir, wah gue udah sampai stasiun, pas nih gue gitu. Lari-lari gitu dia kan, nyampe depan kereta, pas banget juga keretanya masih ada gitu. Tapi ternyata beda beberapa detik aja tuh ngaruh banget. Karena pas dia nyampe, pintu keretanya tuh pas lagi mau nutup gitu. Jadi ya udah, cus, silahkan tunggu berikutnya. Sampai jumpa, makanya jangan ngepas-pasan kalau mau naik gue gitu kali katanya. Emang ya gila ya, Eropa tuh mayoritas transportasi umumnya tuh hebat emang. Apalagi kalau Eropa Barat kali ya, maksudnya yang lebih ada duitnya. Coba yang Eropa Timur, kayak apa ya? Kalau Eropa Timur, katanya sih kalau di kota-kota besarnya masih lumayan oke loh. Kebetulan kan adik gue yang satunya lagi tuh sekarang lagi sekolah di kota kecil gitu ya, di Hungaria. Nah dia bilang tuh walaupun transportasinya oke, tapi ya karena kota kecil ya, bisnya tuh lebih jarang aja gitu jadwalnya gitu, apalagi kalau weekend. Jadi tuh adik gue tuh harus benar-benar ngecek banget jadwal gitu. Tapi kalau di Budapest gitu ya, di kota besarnya sih mungkin nggak segitunya gitu, karena kan pasti lebih lengkap. Iya ya, itulah kalau transportasi di kota besar sama kota kecil kan pasti beda keadaannya. Kayak gue waktu dulu pertama baru pindah ke Australia itu pas kuliah, kan tinggal di rumah oma opa gue ya, itu yang rumahnya, kan lo pernah ke situ Din, rumahnya agak jauh di luar Sydney sih, tapi lo masih ingat nggak daerahnya kayak apa? Ingat banget, halamannya luas banget, seru deh.
Gue inget tuh tiap pagi suka ada kelinci gitu datang, halo gitu. Kelinci yang suka pupi di mana-mana itu. Nah, tapi kan si daerah rumahnya itu kan bukan kota kecil ya, tapi transportasi umumnya pada saat itu emang terbatas banget. Jadi kalau mau naik bus nih misalnya, itu gue harus jalan kaki dari rumah setengah jam, terus ke halte bisnya itu yang busnya cuma datangnya sejam sekali. Makanya kalau misalnya di kota besar tuh pasti lebih enak lah gitu, soalnya bukan hanya transportasinya macam-macam gitu ya, terus halte dan stasiunnya juga banyak, tapi juga jadwalnya lebih sering ada yang lewat gitu. Tapi gue rasa emang ini mencakup hampir semua negara di dunia deh kayaknya ya. Soalnya kan kalau tiap kota besar tuh pasti bakal gitu karena kan mereka lebih banyak penduduknya ya kan. Jadi kan mau nggak mau transportasinya juga harus bisa memadai gitu kan. Kayak di Amerika nih gitu. Kalau kita tinggalnya di dekat pusat kota sih ya udah pasti lebih lengkap juga transportasinya gitu. Tapi semakin lo ke pesisiran ya semakin jarang adanya. Iya. Malah kalau Amerika nih, kayaknya nggak harus pesisir banget juga udah agak terbatas deh kayaknya transportasi umumnya. Soalnya kan sistem ini kurang didukung ya, soalnya si Amerika dulu pas tahun 50-an kan lebih pemerintahnya tuh gencar bikin jalan tol gitu ya, mentingin fasilitas untuk mobil. Jadi kalau yang gue lihat kayaknya transportasi umumnya agak terlupakan deh. Mm-mm. Soalnya mungkin juga ya, karena Amerika tuh kan luas banget gitu, dari ujung ke ujung dataran semua gitu kan. Nggak kepotong laut gitu kan kayak Indonesia. Nah, jadi orang-orang tuh kemana-mana tuh bisa pakai mobil. Tapi ya gitu, kalau punya mobil kan banyak pengeluaran juga ya kan. Kayak bensin lah, asuransi, ya lumayan pakai duit. Iya. Tapi pas banget nih lo ngomong duit, kita jadi bisa ngomongin harga tiket transportasi di sini. Soalnya tergantung kota atau negara ya, ada yang mahal, ada yang murah gitu kan. Bener ya. Karena harga tiket tuh macam-macam banget ya. Misalnya kan kadang kalau anak kecil tuh selalu gratis biasanya ya. Iya. Terus kalau pelajar atau lansia pasti dapat diskon ya kan. Satu lagi nih juga enaknya, kita bisa beli tiket bulanan. Nah, Jadi lo tuh bisa naik berkali-kali, nggak terbatas dalam sebulan itu pokoknya. iya itu emang enak banget tuh yang tiket bulanan. Gue dulu waktu kerja di Sydney belinya yang kayak gitu sih. Jadi karena punya itu ya kemana-mana gue lebih milihnya pakai transportasi umum karena jatuhnya kan lebih murah gitu, hemat gitu ya. Terus sekarang kan kalau beli tiketnya rata-rata udah pada pakai kartu semua ya, kayak semacam kartu isi ulang gitu loh. Dan kartunya juga bisa dipakai di semua transportasi gitu ya, nggak harus pisah-pisah, bisa lo pakai di bus, di kereta, semua deh gitu. Jadinya efisien gitu loh. Dan nggak harus sering gonta-ganti beli tiket atau bingung mikir harga kesana sini itu berapa gitu kan. Dan ini juga ya, kayaknya salah satu hal yang bisa digaris besarin gitu tentang bedanya naik angkot atau bus di Jakarta sama di sini gitu. Karena kalau di sini tuh peraturannya jauh lebih jelas gitu kan. Pemerintah juga bikin sistemnya ngedukung banget buat transportasi umum. Maksud gue tuh kayak ada haltenya, ada jadwal, ada harga, ada tiket gitu ya. Jelas semuanya. Bener sih, itu jadinya lebih teratur ya. Dan sebagai penumpang juga kita pastinya lebih enak dong. Nah, ujung-ujungnya juga merembet kemana-mana. Coba deh, kalau orang seneng dan nyaman naik transportasi umum, jadi kan mereka nggak harus naik mobil atau motor pribadi tiap kali gitu kan. Jadi Iya. mobil dan motor bisa berkurang, kemacetan juga berkurang, Nah, polusinya juga berkurang. kan apalagi? Itu aja sih, coba maksud gue kan hidup lo tuh pasti jadi lebih nyaman gitu. Iya, pasti ya. Terus juga ngomong-ngomong kenyamanan hidup nih, gimana menurut lo sistem kebersihan di sini dibanding di Indonesia? Di Jakarta tuh kan kayaknya biasanya yang mayoritas selalu bersih tuh ya. Busway, kereta api, bus luar kota gitu ya. Kalau angkot, bus dan lain-lain ya tergantung gitu. Kadang banyak juga loh, tapi yang kebersihannya juga dijaga gitu. Kalau di luar negeri juga sama, ada yang oke, ada yang enggak, tergantung. Iya ya, bener sih tergantung ya. Malah biasanya di kota-kota besar tuh yang justru suka nggak bersih gitu kan. Ada yang ngepiloks lah, ada yang pada ninggalin sampah bekas makan minum gitu. Terus kaca jendelanya juga suka dicoret-coret gitu ya. Tapi ya kalau yang kayak gini-gini sih hoki-hokian ya. Maksudnya bisa dapat yang enak, bisa dapat yang enggak gitu. Kalau masih pagi atau baru keluar dari
stasiun atau pool gitu ya, itu kayaknya masih baru dibersihin sama petugasnya, jadi masih enak tuh. Masih bersih kinclong banget tuh ya. Bur, tapi lo tahu nggak yang paling enak kalau naik angkot atau bus di Jakarta dibanding di sini? Apaan? Jadi ya lo sambil bayangin nih, lo tinggal berdiri doang, terus angkotnya datengin lo. Kan? Ya kan? Terus kalau misalnya lo mau turun, juga bisa di mana aja, terserah lo maunya di mana. Aduh, ini sih namanya pemalas. Beneran lo, coba deh. Lo nggak usah jalan jauh ke halte atau stasiun. Bayangin aja kalau misalnya tuh pas lagi di sini, pas lagi musim dingin, ya kan? Kayaknya kan pengen banget gitu, kayak gue bilang ke supir bus gitu ya, Pak, berhenti depan situ ya Pak. Kiri Pak, kiri gitu ya. Yoi, gila enak banget ya pokoknya tuh Indonesia yang bagian itu tuh. Iya sih, apalagi kalau musim dingin, bener sih Din. Iya kan? Tapi Din, lo bayangin aja ya kalau di Indonesia tuh kita bisa punya transportasi umum yang peraturannya jelas, kayak barusan kita bahas nih. Plus fasilitasnya juga yang lebih oke dan didukung sama negara. Kayak apa tuh enaknya di Indonesia? Mantep. Mudah-mudahan ya Indonesia bisa sampai ke situ gitu. Dan kita berharap nih, ada calon presiden yang dengerin podcast kita. Wih, ya kan? iya. Mantep banget kan? Jadi semakin giat untuk ngebangun transportasi umum di Indonesia. Dan bukan hanya di kota-kota besar aja, nggak hanya di Jakarta doang gitu loh ya. Ini benar banget. Tapi seluruh Indonesia. Iya, amin. Pas lah ini doanya jadi penutup untuk episode hari ini deh. Bener-bener, amin ya. Terus sebelum lupa, jangan lupa subscribe ke podcast kita. Terus ikutin juga di Instagram, Twitter ya, @jauhdimatapod. Terus kalau ada yang mau kirim saran, komentar, atau pertanyaan, dikirim aja, kita tungguin. Iya. Oke, kalau gitu sampai jumpa di episode berikutnya. Kita akan ngomongin ngekos. Cus!